Klik. Oke, sudah ya teman-teman. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini nanti teman-teman kita akan berdiskusi bersama mengenai tema ke-9. Tema ke-9 dengan pembahasan tentang berbagai macam metode evaluasi program di grup. Oke. Di sini kami bertiga, saya Ahmad Syafi'i, kemudian ada Bu Rani, kemudian ada Bu Lucy, nanti akan bersamai teman-teman untuk berdiskusi bersama tentang metode evaluasi program. Pembahasan pertama, langsung saja kepada Bu Rani dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kita pertama kan tadi akan membahas mengenai evaluasi program. Namun kita juga harus mengetahui dulu apa itu evaluasi. Nah, menurut staf Volbim itu evaluasi mengandung bertujuan atau memiliki tujuan utama untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk melakukan perbaikan atau peningkatan. Nah, sedangkan evaluasi program sendiri itu melibatkan pengumpulan data, kemudian melibatkan pengumpulan data dan informasi secara sistematis tentang berbagai aspek dari suatu program. Nah, informasi ini itu dapat mencakup data mengenai pencapaian tujuan, efektivitas pelaksanaan, kemudian dampak suatu program, kemudian kebutuhan pelanggan, dan mungkin faktor-faktor lain yang relevan. Lalu, untuk tujuan adanya evaluasi program sendiri, itu yang pertama, yakni menunjukkan efektivitas program dari efektifan program kepada penyumbang dana. Jadi misalnya ada mungkin hibah penelitian seperti itu. Kemudian peningkatan implementasi dan efektivitas program. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya yang terbatas dengan lebih baik. Lalu membuktikan hasil yang diperoleh dari suatu program. Selanjutnya adalah menunjukkan kondisi pendanaan dari program yang terupdate, kemudian memberikan dukungan yang diperlukan untuk menambah pembiayaan, apakah dananya itu cukup atau enggak, seperti itu. Kemudian memberikan kepuasan yang layak dan bertanggung jawab kepada pelanggan untuk atau apa ya namanya, misalnya dari suatu program itu ada penanggung jawabnya. Nah, itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, kemudian untuk menunjukkan dampak positif dan negatif kepada peserta program. Kemudian menunjukkan kemampuan program dan kegiatan untuk membantu menjamin keberhasilan program yang sejenis. Lanjut, Mas. Nah, ketika saya membaca referensi terkait metode evaluasi program, nah ini di sini sering menyebutnya dengan evaluasi program pendidikan. Mungkin karena evaluasi program ini banyak digunakan di bidang pendidikan. Nah, maka di sini kami menampilkan bagaimana mengevaluasi secara tes dan non-tes yang ada di pendidikan atau sering kita gunakan di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, evaluasi sendiri itu ada secara tes dan non-tes. Untuk secara tesnya itu adalah
ada tes uraian, kemudian tes objektif, dan tes tindakan. Untuk tes uraian sendiri itu merupakan bentuk dari uraian sebuah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban secara uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Jadi biasanya ada jawaban singkat atau, mungkin misalnya kayak, "Kenapa kamu memilih ini? Ada alasannya," seperti itu. Itu adalah salah satu dari tes uraian. Kemudian objektif, tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Kemudian tindakan, tes tindakan, adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk perilaku, Eee, tindakan atau perbuatan di bawah pengawasan yang akan, eee, mengop di bawah pengawasan seorang observer atau penguji yang akan mengobservasi, penampilannya atau, eee, ya sejenis performan gitulah ya, dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan atau ditampilkannya, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin Bu Lucy, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk evaluasi yang sifatnya non-tes. Untuk evaluasi yang sifatnya non-tes itu ada berupa daftar cek. Ini penilaiannya untuk biasanya adalah unjuk kerja yang dilakukan menggunakan daftar cek atau dengan pernyataan iya tidak. Kemudian ada juga dalam bentuk bantu di slide show Mbak Rani ya. Oke. Yang kedua, bentuk evaluasi non-tes itu dalam bentuk skala rentang. Biasanya penilaian ini untuk unjuk kerja juga, tapi dalam bentuk skala rentang, di mana ini memungkinkan penilai memberikan nilai atau penilaian penguasaan terhadap sebuah kompetensi tertentu. Karena pemberian nilai secara konti, secara kontingen, di mana penilaian kategori itu bernilai lebih dari 2. Nah, kemudian untuk penilaian sikap atau lebih kepada untuk menilai sebuah perasaan. Kemudian ini juga untuk penilaian sikap ini bisa dalam bentuk skala rentang. Yang keempat itu project. Dalam project ini itu bisa dalam bentuk skala rentang juga ataupun dalam bentuk penilaiannya nanti dalam bentuk nilai yang sifatnya numerik. Kemudian untuk produk, evaluasi produk, penilaian produk ini tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi bisa dari proses, mulai dari persiapan hingga produk itu jadi. Ini bisa juga dalam bentuk skala rentang. Atau mungkin kita bisa nyatakan evaluasi non-tes itu dalam bentuk portofolio atau evaluasi diri. Next. Oke. Untuk klasifikasi berdasarkan fokusnya terkait evaluasi program dari dapat dilihat dari definisi atau tujuan dari evaluasi berbasis indikator. Ada juga untuk evaluasi itu berdasarkan cost benefit atau berdasarkan kepada efektivitas dari suatu program yang dilaksanakan. Eh, Kemudian berdasarkan lanjut masih dalam fokus spesifik, evaluasi program juga dibedakan berdasarkan evaluasi efisiensi
ataupun evaluasi kepada dampak. Di sini dilihat berarti kepada dampak yang ditimbulkan dari program yang sudah dijalankan atau estimasi dampak yang akan terjadi jika program itu dilaksanakan. Jadi, untuk evaluasi program pendidikan itu memiliki peranan krusial dalam menentukan keefektifan atau keberlanjutan dari intervensi sebuah pendidikan. Jadi, dalam makalah ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam menggunakan evaluasi program. Metodenya itu ada menggunakan metode evaluasi formatif sumatif ataupun metode diagnostik, metode partisipatif, di mana masing-masingnya wawasan yang penting mengenai berbagai aspek dari program pendidikan. Eh, ada juga metode yang digunakan itu adalah evaluasi internal dan eksternal, di mana di sini dijadikan sebagai komponen dari pendekatan untuk menawarkan perspektif yang mendalam dan objektif, dan masing-masing memberikan manfaat pengetahuan serta pengamatan yang independen di luar organisasi. Selain itu, metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga dapat digunakan dalam sebuah evaluasi program, di mana metode ini digunakan secara bersamaan itu memungkinkan terhadap pengukuran yang lebih komprehensif dari efektivitas suatu program dan akan memberikan data yang mendalam dan luas dan tidak hanya mencakup kepada hasil numerik saja tetapi kepada nuansa dari pengalaman pendidikan. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas satu artikel. Mungkin Mbak Rani minta izin bantu dari papernya, dari makalahnya saja untuk kita membahas terkait salah satu bentuk artikel terkait metode evaluasi program. Sebentar. Langsung di halaman apanya aja, Mas Sofi? Oke. Nah, ini salah satu artikel yang kami temukan terkait penilaian formatif yang di sini adalah tentang penilaian formatif sebagai praktik, di mana di sini melihat adanya peran motivasi siswa. Selama ini, jadi dalam artikel ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Mungkin bisa di-scroll, bantu Pak Safi'i. Nah, pertama terkait peran penelitian formatif di dalam pembelajaran. Nah, pendekatan formatif, pendekatan penilaian formatif mungkin selama ini anggapannya dipandang secara tradisional, di mana penilaian itu hanya semata-mata untuk mengestimasi keakuratan tentang pembelajaran siswa, di mana untuk memantau dan melaporkan kemajuan. Nah, akan tetapi di sini Bolt dan teman-temannya itu mengambil mengadopsi terkait adanya minat di dalam yang perlu dievaluasi di dalam pembelajaran. Di mana board ini membuat sebuah argumen untuk pandangan alternatifnya tentang penilaian yang kontras dengan tradisi tradisional, pengukuran tradisional, yaitu penilaian sebagai praktik budaya. Di sini pandangannya adalah penilaian sebagai praktik budaya mereka itu berbeda, di mana penilaian itu dipandang sebagai tindakan interpretatif atau yang ditempatkan secara sosial. Nah, jadi di sini penilaian itu bukan sebagai entitas yang mandiri, artinya bukan sebagai produk dari penilaian, yaitu estimasi akurat tentang pembelajaran siswa, tetapi di sini dipandang penilaian itu sebagai aktivitas sosial, di mana di sini guru, siswa, dan teman-teman tentu berinteraksi dan mendiskusikan terkait standar, kriteria, dan praktik penilaian. Jadi pada studi ini dia memperkenalkan ataupun dia akan menguji sebuah penilaian formatif sebagai praktik, di mana di sini peran sentralnya itu adalah motivasi siswa. Nah, di sini
ada yang terlintas bahwasanya adanya hubungan antara penilaian formatif dan motivasi siswa. Nah, model yang digunakan itu menggunakan karya dari Skinner dan juga tentang teori self determination, di mana di sini dalam penelitiannya eh, ingin menguji ada dua asumsi empiris. Pertama, penilaian formatif itu berkontribusi terhadap motivasi otonom siswa. Yang kedua, kepuasan kebutuhan siswa berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara penilaian formatif dan motivasi otonom siswa. Jadi di sini persepsi siswa tentang penerapan penilaian formatif di dalam kelas oleh guru mereka gunakan sebagai indikator dalam praktik penilaian formatif. Jadi selama ini untuk penilaian tradisional itu justru fokusnya kepada siswa, bagaimana pencapaian atau kemajuan yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sini mereka mengambil yang lebih kontras dari penilaian tradisional, di mana di sini lebih kepada bagaimana penilaian formatif di dalam kelas oleh guru yang mereka gunakan sebagai indikator praktik dalam penilaian formatif. Nah, jadi artinya di dalam kelas nanti itu tidak terbatas kepada lokasi fisik saja, tetapi nanti akan ditentukan oleh waktu dan didaktiknya. Nah, ada 4 mekanisme yang mereka gunakan di dalam penelitiannya, dalam praktik penilaian formatif, yaitu dari segi kontingensi, bantuan, harapan, dan translasi. Nah, untuk subjek penelitiannya itu adalah mahasiswa sendiri, yaitu tahun pertama dan tahun kedua. Dan pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner, dengan instrumennya adalah mengumpulkan tentang persepsi mahasiswa terhadap praktik kelas, kepuasan, prestasi akan kebutuhan psikologis dasar, serta tingkat motivasi otonom terkontrol mereka. Jadi untuk analisis statistiknya mereka di sini menggunakan regresi berganda dan pendekatan bootstrap untuk menguji signifikansi efek tidak langsungnya. Nah, temuannya yang didapatkan dari 2 pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa asumsi-asumsi tersebut didukung dalam penggunaannya dalam penilaian formatif, yang mana dirasakan oleh guru memiliki hubungan dengan perasaan otonom dan kompetensi siswa sendiri. Jadi kesimpulannya di sini adalah penilaian formatif itu dapat mempengaruhi motivasi siswa dan kepuasan kebutuhan siswa, serta juga memberikan implikasi praktis bagi guru dan pedoman bagi peneliti. Mungkin itu ulasan sedikit terkait artikel mengenai evaluasi formatif praktiknya, di mana di sini variabel yang menjadi perhatian itu adalah terkait motivasi. Mungkin itu saja untuk dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Safi'i. Terima kasih. Oke, baik. Mana? Baik, terima kasih Bu Lucy atas pemaparannya. Jadi teman-teman, oke baik. Untuk memperhangat diskusi kita seperti biasa dari tim pembahas ada kelompok kelima ya. Ada Bu Diah dan Pak Andi tadi sepertinya Bu Diah sudah sangat ingin sekali menyampaikan kegelisahannya. Tadi juga Bu Farida juga sudah tidak sabar. Pak Bian sepertinya masih sibuk dengan membaca makalah kami mungkin atau tugas yang lain. Oke, baik. Silahkan kami persilahkan kepada kelompok pembahas. Bu Dia atau Pak Anda dulu. Oke, baik. Silahkan. Ya, terima kasih atas kesopanannya Pak.
Terima kasih. Jadi tanggapan dari kampus saya, pemaparannya jelas, mungkin karena di makalahnya juga jelas, mungkin karena materinya itu termasuk umum dan ini sudah materi yang sudah apalagi ya level PIP S3 itu berarti ini sebenarnya sudah melotok begitulah. Nah, cuma yang saya bukan saya soroti ya, saya ada ganjel itu malah justru makalahnya di judulnya. Baru pertama kali ini saya tahu ada judul tujuan bisa jadi judul gitu. Mampu Oke. membandingkan menjadi judul makalah. Jadi mungkin lebih baik saran saya judulnya dirubah misalnya perbandingan, perbandingan. Karena mampu membandingkan kan tujuan. Kemudian supaya lebih mantap lagi, sepertinya ini karena membahas memang kalau disebut cuma evaluasi gitu saja bikin bingung ya, ini evaluasinya sebetulnya evaluasi pembelajaran, proses pembelajaran atau evaluasi program pendidikan. Jadi mungkin bisa kalau judulnya diperbaiki menjadi perbandingan evaluasi di bidang pendidikan. Jadi nanti ada bagian membahas tentang perbandingan evaluasi programnya di bidang pendidikan yang biasanya dipakai di bidang pendidikan itu apa saja. Dan jangan lupa dibandingkan itu lebih bagus kalau ada tabelnya, sehingga bisa langsung dilihat. Sehingga kalau dipaparkan saja itu sudah tahu, nah kalau sudah ada itu intinya di situ. Terus kemudian ada bab berikutnya yang membahas tentang perbandingan misalnya tes dan non tes, perbandingannya bagaimana, kemudian yang antara pilihan ganda dan apa, saya itu bisa dibandingkan jadi untuk banyak tabel-tabelnya itu jadi enak lihat bisa jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Bu Dia, Pak Adi mau menambahkan? Oke, cukup. Oke, oke, itu tanggapannya. Atau mungkin ada untuk tanggapannya baik, kami akan perbaiki tentu saja, nanti jadi masukan kami ke depannya nanti ketika misalnya kita akan kumpulkan atau mau jadi mana di ending mata kuliah ini, nanti kami pasti akan memperbaiki sesuai dengan saran-saran yang sudah diberikan oleh Bu Diah dan Pak Andi. Oke, mungkin ada yang ingin membuka atau memantik diskusi kita pada pagi hari ini. Biasanya diskusinya seru. Ada kegelisahan-kegelisahan. Jadi sebenarnya kami ini ya, mungkin ini curhat dulu ya sebelum kita memanas diskusinya. Jadi sebenarnya kami itu ketika membuat makalah ini tuh agak kebingungan sebenarnya. Agak galau waktu itu kita pertemuan terakhir pengen nanya ke Prof. Edi atau Bu Widi, ternyata belum kesempatan gitu. Sebenarnya kami bingung di istilah metode dan model evaluasi gitu. Karena dalam pikiran kami saat itu ketika kami membaca tema ini yang terfikirkan itu ya CIPP dan kawan-kawan gitu. Model evaluasi, tapi ternyata kan metode bukan itu maknanya. Ya, yang kemudian akhirnya diskusi kita nanti merujuk juga bingung juga karena apakah ke pembelajaran dalam pengertian tes non tes atau nanti juga ke program pendidikan dalam makna program yang lebih luas gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oh, silakan, Pak. Oke, baik. Gue di makalah. Baik. Oke, baik. Enggak sinkron. Kan ini maksudnya evaluasi di sini itu kan evaluasi program, bukan dari segi penilaian dalam kelas ini. Kan cukup suatu hal yang berbeda gitu. Evaluasi program dan penilaian. Makanya kalau judulnya dibikin lebih global, lebih enak. Di bidang pendidikan. Jadi bisa ada bagian-bagian tentang program, ada bagian tentang pembelajaran. Bahkan mungkin bisa juga di Bapak bandingkan yang evaluasi menggunakan apa namanya sangat CBT-nya itu dimasukkan situ juga boleh karena itu kan di bidang pendidikan. Cara untuk mengevaluasi juga. Jadi sebenarnya luas sekali ini. Bisa jadi kalau jadi buku jadi setengahnya mungkin sini. Oke. Juga yang dari
kami Eva Pro, teman itu kan sudah belajar banyak sekali wasit, mungkin bisa jadi saja bagian dari di bidang Oke. Tapi Pak Andi, sebelum saya dan Fabian tahu tentang Eva Pro, Bapak sudah tahu sebelumnya. Dan saya juga tidak konsentrasinya ada evaluasi mas. Oke, baik. Kalau dari setidaknya sampai kuliah materi kuliah Eva Pro saat ini ya baru membandingkan antara banyak modelnya dan satu sama lain memang ada positif negatifnya. Nah, mungkin lebih baik itu yang dibahas. Oke. Jadi bukan di sejarahnya atau apanya karena itu sudah umum kan, tapi langsung lebih mendalam gitu loh perbandingannya supaya yang membaca nanti kalau saya mau bikin evaluasi program saya paling bikin yang ini saja lah. Soalnya di situ mungkin keuntungannya lebih banyak daripada kekurangannya. Jadi supaya kita baca dulu baik. Mau ditambahkan? Ada yang ingin komentar, silahkan. Mungkin kalau misal tadi kan kami juga baru ngambil matrikulasi itu gitu, jadi memang baru kenal mengenai evaluasi program itu. Mungkin teman-teman yang di sini kan PPT semua nih, artinya memang sudah mahir terhadap evaluasi program itu, dan mungkin di dalam makalah mungkin lebih kepada prakteknya bagaimana program-program pendidikan itu dapat dievaluasi dengan berbagai modul yang sudah ada. Misal ada program ASPD, AKM, atau apa yang itu bisa dievaluasi dengan model-model evaluasi program itu. Gitu. Seperti itu, makanya di bidang pendidikan itu lebih luas. Jadi di bidang pendidikan itu lebih luas, terus kita ambil yang paling terkini lah. ASPD begitu, terus ada AKM, asesmen bakat minat itu kan yang bagian sekarang sedang potensial kan itu. Bukannya metode evaluasi tergantung dari kita tujuannya evaluasi proses atau tidak. Ini perbandingannya metodenya atau apa? Metodenya. Nah, itu kemarin itu sempat bingung Bu, kan kalau dari materinya itu metode, tapi ketika kami belajar dari ini tidak diminta metode tapi lebih ke itu. Nah, makanya kami bingung gimana terus baca itu Mana? Di rektorat. Oh lah. program diminta pendidikan itu lebih ke evaluasi Formatif, sumatif, gitu. Akhirnya kami juga membahas ke situ, pikir kami bukan ke saya, karena kalau ketika kami bahas IPP dan kawan-kawan strike apa segala macam itu nanti malah jadi meloncat jauh sekali dari pembahasan kita sebelumnya yang CBT dan IRT apa segala macam sebelumnya itu yang berdasar. Ini loncatannya itu tidak terlalu jauh. Itu pikiran kami, tapi mungkin itu sih. Atau mungkin ada pertanyaan atau ada kegelisahan dalam konteks ini yang mungkin bisa membuka diskusi gitu. Kalau saya sendiri tahu ya tetap membandingkannya bagaimana ya. Oke. Seperti kita mau membandingkan ini multivariat mau pakai yang mana ya ini. Seperti itu aja perbandingan ini metode ini mesti teknik analisis ini dipakai untuk ini gitu. Kadang-kadang kan kalau yang kita baca kalau bentuk buku kan satu teknik analisis dibahas dulu, teknik analisis dulu. Tapi kalau itu dijajarkan begitu tuh kayaknya dilihat begitu loh. Ini contoh di statistik begitu membanding-bandingkan, termasuk ketika kami mendapat tugas di Eva Pro ini membuat evaluasi juga sedang milih-milih ini enaknya yang mana ini yang mau dipakai. Jadi kegelisahannya di situ karena kalau mau pengertian dan sebagainya, sintaknya itu kan bisa dibahas, tapi yang evaluasi membandingkan plus-minusnya setiap Metode itu. Silakan.
Bu Farida. Ini memerlukan itu pencerahan dari para PEP sebenarnya. Ya. Karena ada semua sudah mengenal PEP saat kami masih menggunakan ya. Ya, saya masih mencampur dengan parutan. Tapi apa? Oke, silakan Bu Farida, ada pertanyaan. Oke, baik. Oke. Oke, baik. Membahas kalau nggak ada keterkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Mm-mm. Kita merujuk lagi dengan materi kita itu tentang teori penelitian dan evaluasi. Jadi kita juga bisa membahas tentang evaluasi program bagian kemudian metode pentingnya. Ya Allah. Oke. Atau kita mungkin bisa dudukkan terlebih dahulu ya sebenarnya istilah ini. Eh, eh, enggak ya nanti. Pak Salman, Pak Salman. Atau yang dari Zoom, kok belum terdengar suaranya? Pak Arif, lagi kegiatan mungkin yang Bu Novita mungkin juga kegiatan. Oke. Atau oh gitu. Kita belajar. Kok bingung. Dilanjut dulu aja. Enaknya berapa Bu? Jadi bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'i dan Bulusi. Ya, yang S3 dulu. Dari ini Bulusi. 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 sebelum lupa yang kemarin yang pertanyaan ada sedikit tidak bisa masuk karena kemudian Pak Rektor pas isi sambutan saya di depan ya Sampai di berapa kemarin? Pertama kan menggunakan komputer yang berbantuan dari studi komputer ACT-tes, Oh ya. komputer bisnis, komputer aktivitas paling nggak. Semuanya berbahan komputer sebetulnya. Tapi ada asisten itu ada dan yang kertas sudah komputer. Pasnya kalau komputer bisnis itu munculnya aja, muncul-munculnya aja, ya hasilnya beda ya. Ya, kertas yang itu lalu yang sebelah sembarang. Kalau yang komputer agak bebas, itu kan yang muncul fiturnya atas dasar kemampuannya. Sehingga tingkat kesulitannya yang muncul itu juga ada tertentu. Jadi bedanya situ ya, kalau misalnya step pertama muncul fitur yang sedang tingkat kesulitan. Kalau bisa maka
Dari kedua itu kemudian yang dinaikkan, misalnya 0, dan tambah yang kedua 0,2 bisa. Ingat saya lagi mungkin 0,4, terus sampai mungkin sampai 1,5. Untuk berikutnya nggak bisa ya, berarti diturunkan 1,4. Terusnya sampai dia bisa bahkan yang itu tadi kan asal pasak ya. Ya nanti ada pengungsinya ya, walaupun nanti jenazah itu ada kalau dulu pakai kain tadi, kain nomor berapa nanti itu ada beritanya berapa, detail saya PP ya. Saya yang ini yang apa ini? Ada B. B yang ini ya. B. Dua artikel untuk komputer sistem atau mempelajari skill fisika contoh tampilannya itu opennya, kontennya, kemudian contoh tampilan per kelas itu bisa dilihat per orang agar dilihat. Kerjakan nomor berapa saja, keaju yang mana, dan yang ya sudah. Yang hari ini ya 50 ini kan PP ya, teori pengukuran dan evaluasi, karena menggabungkan kan semester satu dan semester satu kan mendasari semester yang berikutnya, atau terlebih dan tanggal dan evaluasi yang digabung. Ya, ada beberapa tentang pengukuran dan tentang evaluasi. Maka harapannya ya tadi membandingkan dari berbagai model evaluasi, kemudian nanti keunggulannya sebenarnya, kekurangannya gimana, sehingga kita bisa milih tadi yang itu ya, yang mana yang cocok kasus apa gitu. Jadi banyak itu, karena tidak mungkin mengubah satu dengan tidak IPv4 semacam banyak nomor seperti ini, langkahnya seperti apa, ya. Sebenarnya kalau evaluasi tidak harus di pendidikan ya, kalau program apapun, makanya evaluasi reklamasi laut ya Bu. Evaluasi dengan kulit. Ya, saya juga di sektornya mengevaluasi itu program Indonesia Pintar. Itu kan mengevaluasi itu, dan mengevaluasi kesesuaian tidak ada juga kita itu sedang mengevaluasi apa saja itu perlu dibedakan tadi antara evaluasi dan penilaian ya, formatif dan formatif hanya penilaian. Dan akhir itu bisa melakukan evaluasi pembelajarannya ya. Jadi kalau di antaranya memang ada penilaian dan formatif dan sumatif, terus nanti di akhir mungkin ada penilaian tapi
pembelajarannya, karena pembelajarannya kan program. Ada caranya, ada pelaksanaan, ada penilaiannya, itu ada evaluasi program. Atau evaluasi sekolah itu ada penggunaan POS ya, penggunaan atau evaluasi itu ada akselerasi ya supaya di sekolah ini dalam masih ada Akselerasi nggak ada. Itu masih ada yang 2 tahun ya 3 tahun Iya. jadi selesai 2 tahun ya. Nah, mungkin evaluasi akselerasi di kabupaten mana dan lain-lain. Maksudnya itu jadi kita kan kalau bisa dikumpulkan dalam mana itu punya tabel pintar atau apa ya. Kalau di statistik itu saya punya tabel pintar, jadi mau evaluasi yang dan mau menggunakan analisis apa kalau ini hipotesisnya ini tinggal pilih hipotesisnya ini terus datanya bukan nominal, ordinal atau interval atau rasio kan tinggal pilih ya pakai analisisnya pakai apa. Nah, sebenarnya jadi kalau programnya ini nanti cocoknya model apa itu Mas Sapi ya, Iya, Pak. nanti bisa disesuaikannya itu. Kalau saya sebetulnya mestinya bisa komunikasi di WA ya. Lupa. Nanti daripada Iya. Nggak malu benar. bertanya sesat di jalan. Iya. Tapi kalau tanya melulu malu-malu. Ya, kalau tanya terus itu malu-maluin, memalukan. Tapi kalau terus tak tanya nanti bisa sesat di jalan, bisa keliru. Iya, siap, Bro. Itu dapat dari saya, motor lucu. Terima kasih Bang sebelumnya bagi yang di atas. Semangat besok bisa kita agendakan lagi yang berikutnya. Lagi kita punya. Terima kasih Prof. Hedi, teman-teman. Nanti saya janji ya. CAT ya. CAT, kemudian CDP, kemudian ada asisten juga gitu ya. Kan ada 2 asisten dan Ada. Prof sudah menyampaikan ya gitu. Kita membedakan. Kalau kita hanya menaruh soal di komputer yaitu asisten aja. Tapi kalau CDP itu sampai kepada nanti kita ada berapa paket CDP. Kemudian kalau nanti soalnya itu menyesuaikan kemampuan peserta tes itu namanya ada 3 instansi ya. Nah, ini teman-teman yang tadi kita bicarakan, yang kita bahas hari ini, sebenarnya saya masih ingat Prof. Hedi waktu pertama kali menyampaikan, karena ini S3 TPE itu mendasari teman-teman baik nanti yang akan mengambil konsentrasi pembukuan atau ujian, dan juga ada teman-teman yang mengambil konsentrasi evaluasi, sehingga TPE ini katakanlah ini menjadi dasar rekomendasi, sehingga kita mengupas terkait dengan yang terkait dengan pengujian atau pengukuran dan juga kita lihat evaluasi. Kemudian teman-teman di evaluasi itu sebenarnya ada 2, dibagi 2, evaluasi mikro dan evaluasi secara makro. Kalau evaluasi mikro itu lebih kepada assessment, evaluasi pembelajaran itu lebih dekat kepada pengukuran, pengujian, tes dan sebagainya. Tetapi kalau yang evaluasi sifatnya makro itu lebih ke program. Sehingga kalau kita bicara yang sekarang kita lebih ke program. Jadi program banyak sekali kan model-modelnya, ada evaluasi, karena evaluasi program itu akan terkait dengan regulasi atau terkait kebijakan, sehingga nanti bisa hanya evaluasi kebijakan dan sebagainya. Sehingga kalau kita akan mengevaluasi sebuah program, kita sudah mungkin teman-teman yang dari PET sudah mengenal banyak model evaluasi program. Mungkin teman-teman yang belum, tapi pasti sudah pernah membaca, bahkan mungkin sudah pernah menggunakan, itu juga ada berbagai model. Jadi model CIPP yang paling lama setahun ini, CIPP paling terkenal dan banyak teman.
Ada sifatnya evaluasi itu ya CIPP, ada CIPPO, kemudian ada jenis evaluasinya model logik ya, kemudian yang itu untuk kita yang evaluasi model logik itu yang untuk kalau kita membuat program kita akan melihat apakah program ini sudah fix atau belum. Kita mulai dari konsepnya apa, ini apa bisa kita menggunakan. Tetapi kalau kita ada yang ekimetrik ya, ada kemudian ada macam-macam. Nah ini teman-teman kalau tadi judulnya, kok judulnya kayak CP ya? Iya. Mampu membedakan apa ya? Mungkin kalau judul makalah bukan CP-nya, tapi tadi dunia menyampaikan perbandingan itu mungkin akan lebih cocok untuk kita jadi perbandingan. Berarti kalau kita membandingkan, misalnya kita teman-teman juga harus membandingkan mengenai model, maka itu metode apa metode ya, sehingga bisa kalau CIPP itu model atau metode metodenya itu cara di dalam model CIPP caranya gimana, metodenya apa gitu. Jadi metode biasanya ada di dalam model. Nah, kalau kita membandingkan model evaluasi program, berarti kita akan mempelajari masing-masing dari model-model evaluasi itu dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Kemudian kita akan mencari ini kalau kelebihan ini, kelemahannya ini, kemudian karakteristiknya. Karakteristik dari masing-masing model evaluasi program itu apa? Sehingga kalau kita akan mengevaluasi sebuah program, kita akan melihat program apa dulu. Sehingga pada saat kita akan menerapkan, kita akan menggunakan model evaluasi yang mana, kita akan bisa tepat menggunakan. Karena tidak semua model itu cocok untuk sesuatu yang kita. Misalnya model pelatihan. Kalau kita ada program pelatihan, kira-kira model evaluasi yang tepat apa? Ada ini yang mungkin harapannya untuk hari ini ya seperti itu, kita akan banyak berdiskusi terkait dengan karakteristik dari masing-masing model evaluasi program itu apa, kemudian kelemahan kelebihannya apa, penerapannya dalam mengevaluasi apa. Mohon maaf. Kan kalau yang tadi formatif, sumatif, teman-teman mungkin juga mengenal juga namanya ada assessment of learning, assessment of learning. Nah itu apa bedanya masing-masing? Dan itu masuk di. Jadi kalau secara umum kita tadi evaluasi dalam kategori mikro dan evaluasi dalam makro. Kalau yang assessment formatif itu masuk mikro. Ya, mungkin itu tambahan dari itu. Hadiahnya itu jangan sampai kita kan Oh ya, nanti lu ada membuat artikel itu ya. Kemarin kan ada waktu di awal kan ada pertemuan yang kita mengambil
ya baru bisa dari walaupun masih di ufuk dan mungkin apa yang tertarik itu karena biar paling tidak syukur kalau nanti bisa publish itu kan punya tiket untuk ujian ya ujian bukan tiketnya fokus ya atau yang tidak itu kan dari fokus bisa dengan bos fokus punya satu kalau dua nanti fokus dua bisa bebas ujian terbuka nanti dia sudah RPL nanti nilai bisa tidak perlu terbuka yang tertutup kalau punya dua fokus kalau hanya satu ya bisa ujian. Nah karena yang terjadi selama ini kan sudah lulus belum punya fokus ya lulus tapi nanti kita ijazahnya tidak ada ijazahnya diberikan fotokopi ijazah fotokopi saya yang disahkan banyak belum harus memenuhi syarat untuk ngambil ijazah harus memenuhi fokus itu kan ya lulus tapi belum sempurna ya ijazahnya belum punya kita ijazah bukti lulus ijazah ya gitu ya agar tidak tersendat-sendat agar tidak dilihat maka sebaiknya dari awal punya stop ya dari saat kalau nanti agar artikelnya diakui sebagai syarat ujian maka harus mencantumkan nama dosen kalau hanya mahasiswa sendiri tidak diakui tidak bisa digunakan terus kedua ketiganya dosen pengampu ada bisa ada atau ada dosen itu ya jadi kita untuk membuat tiket untuk bisa ujian untuk digunakan dia. Itu ada pertanyaan silakan. Kalau untuk pengembangannya misalnya kita menggunakan CFA gitu nggak apa-apa Prof? Yang artikelnya nanti atau seperti apa? Itu soalnya pengembangan instrumen ya, pengembangan instrumen kan kalau langkahnya sudah baru, yang penting instrumen kan ya ada fasilitas isi, fasilitas kontrak itu pada. Tugas yang membuatkan instrumen itu terakhir dikumpulkan. Oh ya, itu nanti terakhir yang submit ke jurnal apa? Untuk juga Tagihannya submit artikel. tagihannya submitnya. Ya, nanti di akhir itu kalau apa mau di review dulu. Submit, kemudian template-nya mengikuti Ya, Tempatnya. jurnal ke jurnal. Masih berbeda-beda. Teman-teman harapannya mentes harapannya sudah membantu teman-teman kalau tidak ada menampung ya bro. ya ada beberapa yang bisa publish kan ya lumayan. Ada beberapa pengalaman yang sudah dan ada yang masuk Q3 Ya, ya sudah tiga, saya dapat satu ya. Kelamaan nanti keburu. Q3 Sinta juga. Kalau bisa cinta nggak bisa dipakai. Oh iya S3 nggak bisa juga S2 Irfan masih di atas. Gimana? Irfan masih di atas. syaratnya kok Bisa. Ya, kalau terpaksanya gimana kamu? biar balik lagi Baiknya tiga. tiga atau Kuliahnya kita tinggal 1 kali lagi. Materinya. Oh, Minggu depan libur 2 minggu sekali. ya makanya itu untuk itu. ngerjain ngambil data buat instrumen ngambil data. Enggak, sebetulnya itu biasanya saya di awal itu ada jadwal kuliahnya itu lupa ya. Oke, kelas kita belum bro. Oh, biasanya gitu. Saya tepat cerita bro, saya kadang Oh, tanya jadi tanggal berapa bisa ini terus nanti ada itu tadi mandiri menyusun instrumen. Kita sudah membahas, seingat saya memang sudah dibahas, disampaikan, tapi memang belum secara minggu per minggu di. Terus nanti setelah itu ada fasilitas isi. Terus setelah itu mandiri ambil data, biasanya gitu ya. Nah dulu ya, jadi nanti sebenarnya itu aja kalau yang presentasinya bisa di akhir-akhir, tapi yang mendesak ya semua user itu nanti terus
langkah-langkah itu harus segera dilakukan. Bisa menyusun instrumen. Gitu. Ya. Validasinya. Berarti kita perlu validasinya atau langsung Kan bisa instrumen dulu. Dan validasi isinya itu ya paling tidak cutting ya. Atau kalau sudah punya kenalan kayaknya sudah lulus ya lebih baik itu ya teman-teman ya. Itu. Terus nanti ya dianalisis ya. Ya. Konten validasinya ada. Pokoknya lengkap itu. ya. Pak ya, ada komentar atau pertanyaan? Pak Adi, masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi Prof. Ya. Saya dan Ibu Dia kan terakhir yang presentasi besok itu membuktikan menggunakan IMP. Itu kan ada unidimensi dan multidimensi. Oh ya. Jadi itu Dan mungkin itu tidak harus besok ya itu saya kira. Besok. Besok lah yang nyusun instrumennya. Itu nanti presentasinya unidimensi saja cukup nggak ya? Saya harus multidimensi. ya sekali. Ya ada pengalaman multi. Biar tahu, masa cuma unit dimensi. Ya, gitu. Jadi yang mendesak menyusun instrumen, kemudian kalibrasinya itu yang instrumen, karena untuk dasar menulis artikel. Yang mendesak berarti mendaftarkan judul, kemudian menyusun itu bisa mandiri. Ya. Terus yang perlu dilaporkan itu tentu hasil validasinya, pada kontraknya itu perlu dilaporkan. Salah satu yang itu analisa ART kan artikelnya itu kalau sudah punya data dari instrumennya itu, maka isinya pelaporannya berdasarkan ya responnya itu kan. Oh ya. Ya, jadi kalau yang pakai yang kognitif atau afektif motor ini bisa pakai klasik atau pakai modern toh. Kalau modern nggak pakai. Ya sebaiknya modern, sebaiknya kalau klasik itu bisa. Ya. Oke, baik, berarti Pak Andi nanti mulai presentasi setelah teman-teman mengambil data paling enggak ya. Iya. Ya, logikanya. Sudah ada data aja. Sehingga Ini super praktik. sekalian menjelaskan, sekalian kita praktik bersama ya. Iya. Sudah ada data, ini data dari hasil yang bisa ya. Kalibrasinya, kalibrasi instrumennya. Oh, berarti validitas isi konstruk juga kan sekalian. Kan sudah pas maju pertama. Oh iya, maksudnya sekalian pertemuan itu praktik. Oh iya. Di data yang masing-masing sudah punya itu gitu. Jadi artinya semua mengerjakan datanya sendiri, hanya kebetulan yang mau presentasikan nanti. Oh ya, oh ya. Nah ini sudah punya data sendiri, bisa dipraktekkan di sini. Ada lagi pertanyaan? Ini Mungkin tadi dengar nggak ya? Dengar, Bro. enggak pakai Masih shopping. masih waktu tugas. Ya, biasanya di awal. Ada lagi Pak Biar sudah siap membuat judul? Siapa sih? Harus dalam waktu sesingkat-singkatnya harus segera mengajukan. Atau ada deadline kita buat sekalian kita randonkan gitu. Iya, sebaiknya. Biasanya di awal kuliah pertama itu biasanya ini ya, Kita lupa. kok saya enggak. Biasanya silakan dibuat itu. Kayaknya dulu kan Karena ada dua kelas. Yang Awalnya Iya, satu pertama. terus dipecah kita. Ya, lupa. Biasanya tadi kuliah pertama itu langsung buat kelompok membuat jadwal pertemuan itu gitu. Nah, itu kok lupa. Dan ada tanggalnya ini mandiri ini ngambil data ini. Karena kita awalnya satu, terus kan dipisah. pecah. Belum Mungkin sempat. karena
Sepertinya di Fokus awal tugas. dulu pernah cuma Ya, kita juga. Iya, kita Seingat tapi kita ingat bahwa memang outputnya adalah artikel dan sebagainya. orang-orang dari buku awal. Oh ya, kompilasi dari art makalah. Makalah. dari materi-materi. Kemarin ada yang sudah dicetak, Prof. Oh ya, Dari ISBN. bisa. Ya. Bisa diakhirnya. Iya. Jadi sudah. Fungsi Jadi dilakukan. nanti buku tapi penulisnya benar. Berarti output Maksudnya buku Ya. satu kelas. Yang artikel. Artikel yang begitu. Kok yang artikel yang makalah jadi. beri ISBN gitu. Ya, ada yang sudah sampai ke ISBN. Daftarkan Pak ya. SDN itu memang universitas itu. Kita review dulu ya, Pak. Review sama. Oh iya. Ya, teman-teman kita materinya jangan lupa di Google Drive ya. Nanti kalau sudah berakhir saya akan mencermati itu ngecek. Tapi kalau belum masuk di Google Drive itu ini kemana ini? Kadang kalau di WA itu kadang terbuka. Iya, baik Bu. Jadi nanti buat Google Form sekalian Google Drive ya. Google Drive. Form untuk judul. Ya. Google Drive tinggal upload. Semua materinya Makasih ya, les itu. Habis jadwal kegiatannya itu. Biasanya per minggunya itu schedule-nya aja, Bang. Tanggal apa ini apa kelompoknya siapa yang maju itu ada. nanti saya Banyak kehilangan ini dengan tamu-tamu. Ada tapi Cuman pembagian fokus ke pembagian presentasi aja, Prof. materi. Cuma selingan gimana membuat instrumen yang kita tugas mandiri membuat instrumen dan kawan-kawan itu kita bingung mau mengambil yang di pertemuan kemarin. ya, karena yang baca biasanya kan jadwalnya pertemuan satu, misalnya tanggal berapa, ini jadwal, ada penyusunan instrumen, ini mandiri, ya terus Yang kita apa baca. yang ada di cover WA itu. Nah, di foto yang di WA itu yang kami bagi cuma itu aja. Kelompok satu apa, kelompok dua apa. Oh ya, Oke, baik. Berarti follow up-nya adalah mulai mengajukan judulnya. ya. Nanti akan dibuatkan Burani guys. Salaman PC. Oh iya Pak Salman deh, PJ-nya. Ya, sudah membuka. Baik. ABNP. ABNP. Yang tiga ini ya. Iya. ABNP. CB, CB. Ya, grup. Charlie Beta, Median Beta. Ya, grup ya, grup.
Trikote. Ya, satu pertanyaan. Baik, ada lagi Pak Adi, Bu Farida, cukup, Pak Salman, Yang di dunia maya mungkin di Zoom, Bu Lucy, Ya. Pak Arif, Bu Novita sepertinya berkegiatan. Pak Arif ada hal yang disampaikan Pak Arif? Sepertinya. Acara fakultas Pak Arif. Cukup Mas. Oke, baik. Lagi cukup. Mulai berpikir membuat judul dan instrumennya ya teman-teman. Silahkan berenung. Julia nanti itu ya. Schedule-nya biar Oh iya, baik. ya sudah dilakukan apa yang sampai Tanggal berapa? Sama pertemuan terakhir. nanti tanggal pertemuannya kami berikutnya minggunya juga itu Dikosongkan aja nanti. jadwalnya coba. Ya, Oke, PJ nanti Pak Rosyid, Pak Salman Rosyid membuat list pertemuan sampai akhir ya, yang sudah dilakukan diisi, yang belum dikosongin gitu aja. yang akan dilakukan apa dikasih judul itu ya. Kalau dikosong Dan tanggal ini. Oh, tanggal yang ke depan Ya, sampai habis nanti. ya. Kita berarti ini pertemuan ke 10. Berarti masih ada 6. Tapi kita kan ke 9 apa ya? Persentasenya dikit Oh, ya. kita 10 apa sih? selesai bisa dihitung. Sudah 10. Pertemuan 10. Sudah 10 berarti ada 6 pertemuan lagi. Nanti 6 itu kita fokuskan untuk tugas-tugas dan buku ya, terutama jangan lupa juga nanti revisi makalah-makalahnya. Oh iya, ke 10 masih ada 6. Oh, minggu depan mandiri, Bu. Hari Rabu besok. 2 kali nanti di bulan ini. Hari Rabu, hari Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Minggu depan sama 3 minggunya lagi. Minggu depan itu orang Rabu besok. Oh, untuk manusia instrumen yang ikut bisa. Tidak. Libur nggak apa-apa tuh dia jalan terus. Ada berapa? 9 dan 23. 9 ini. Oh, 2. Oh, berarti Jumat hari fitness hari ya? Apa? Libur juga. Habis Mas. Cuti bersama terus. Pak jadi bersama? Kalau di tangan iya, 10-nya bersama. 10 cuti bersama kenaikan. 23, 24, 24 ya? 24 cuti bersama Waisak gini Bu kalau di Oh, tempat. sama ada apa? Oh iya, iya. Iya. Berarti kita di Jumat ya. Di hari libur. Kita dikondisikan untuk malas ya. Saya nggak tahu Indonesia itu mengkondisikan untuk malas ya. Saya Indonesia negara dengan hari libur terbanyak sedunia. kenapa harus di libur? Nggak harus. Saya nggak pengen libur kok di libur. Tak cuti bersama loh. Padahal cuti bersama nanti mengurangi cuti. Jadi saya ikut Iya. dengan online. Ya, gini. Lalu banyak libur ya. Baik, mungkin kalau cukup ya, ada lagi. Kalau cukup kita akhiri presentasi kita. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, segera akan kami perbaiki untuk nanti kita jadikan satu menjadi buku bersama ber-ISBN nanti. Oke, baik. Dari saya pribadi dan kelompok ke-4, apabila ada banyak kekurangan dalam penyampaian atau tutur kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barokatuh.